Pemirsa di Cirebon, Jawa Barat, pemungutan suara ulang dilakukan di 2 kecamatan. Total daftar pemilih tetap yang melaksanakan pemilu ulang adalah 1.250 pemilih. 2 kecamatan ini adalah Kecamatan Kesambi, yaitu di TPS 02 dan TPS 27. Sementara di Kecamatan Kejaksan ada TPS 05, 08, dan 17. Meski pemilu ulang, namun warga tampak masih antusias untuk menggunakan hak pilih mereka. Sejak pagi, warga sudah berbondong-bondong mendatangi TPS. Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan, di TPS 17 sendiri terdapat 4 jenis surat suara yang dilakukan pemilu ulang, yaitu adalah untuk DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon, dan DPD Provinsi Jawa Barat. Kemarin itu kenapa hari ini di PSU karena pemilih yang tidak memiliki hak pilih gitu ya. Jadi dia tidak masuk dalam DPT, tidak masuk dalam DPTB dan juga tidak masuk dalam DPK, tapi difasilitasi untuk memilih gitu. Ada juga untuk di Kelurahan Kejaksan nih ya, dengan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan ya, gitu ada 2 kelurahan, Kesenden dan Kejaksan memiliki hak pilih sebagai DPTB, tetapi pemberian surat suara tidak sesuai. Berarti untuk di sini sendiri ada berapa surat suara Bu sekarang ini yang di PSU kan? Di TPS 17 220 kan surat suaranya 4 surat suara ya, kecuali PPWP. Berarti presiden enggak ya? Presiden tidak. Oh yang lainnya variatif juga ada yang? Variatif, kalau untuk Kejaksan ada 3 TPS itu 4 surat suara kecuali PPWP. Kalau di Kesambi itu di TPS 27 5 surat suara. Yang di TPS 2 Kesambinya ada 1 surat suara. Sementara itu, biasa pemungutan suara ulang juga digelar di 3 TPS di Yogyakarta hari ini. Ketiga TPS ini adalah TPS 901 dan TPS 902 di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Gunung Ketur, Pakualaman, dan TPS 32, Pakuncen, Wirobrajan. Pemilu ulang ini dijaga ketat pihak kepolisian dan dipastikan berjalan lancar. Komisioner KPU Kota Yogyakarta Agus Muhammad Yasin mengatakan tidak ada perbedaan tahapan pada pemilu ulang ini. Batas waktu pencoblosan juga dilakukan hingga pukul 1 siang. Sementara sejumlah warga merasa terganggu karena terpaksa harus meluangkan waktu mereka lagi untuk mencoblos. Kalau prosedur tahapan seluruh PSU sama seperti tahapan yang kemarin. Nanti akan selesai jam 13, kemudian nanti perhitungan, kemudian nanti sekaligus direkap di tingkat kecamatan. Terus prosesnya setelah nanti penghitungan apa Pak? Nanti rekap di tingkat kecamatan. Jadi perhitungan di TPS, kemudian. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan terbaru dari pelaksanaan pemilu ulang di Cirebon dan juga Yogyakarta yang akan disampaikan oleh kontributor BTV. Ada Chandra Kurnia di kota Cirebon dan juga ada Olena Wibisana di Yogyakarta. Kita ke Chandra terlebih dahulu. Chandra, selamat sore. Bagaimana pelaksanaan pemilu ulang hari ini di Cirebon? Apakah masih ditemukan sejumlah kendala atau barangkali ada dugaan pelanggaran lagi, Chandra, di sana? Dan juga pemirsa, sejak pagi tadi sejumlah warga melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 kecamatan yang tersebar di 5 TPS, yakni TPS 02 dan TPS 27 di Kecamatan Kesambi dan TPS 05, TPS 08 dan TPS 17 di Kecamatan Kejaksan. Dari pantauan kami di lapangan di TPS 02 Kecamatan Kesambi, pemungutan suara ulang ini berjalan dengan aman dan lancar layaknya pada pemilu atau hari pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin. Dan dari pantauan kami pun saat PSU digelar ini terlihat sejumlah petugas kepolisian dan TNI bersiaga menjaga jalannya PSU ini di sekitaran TPS 02 Kesambi. Dan untuk pelaksanaan PSU ini, Teza dan juga pemirsa, tidak ada pelanggaran yang terjadi di TPS ini, namun ada sedikit kendala, yaitu saat tugas KPPS akan mengunggah hasil perhitungan suara ke aplikasi Sirekap. Pasalnya aplikasi Sirekap tersebut terjadi gangguan dan error saat anggota KPPS akan
masuk ke aplikasi tersebut. Reza. Ya, Chandra, kita tahu bersama bahwa pemungutan ulang ini kan pasti ada penyebabnya ya. Bisa disampaikankah secara general begitu? Apa yang menyebabkan adanya pemilu ulang dilaksanakan di 3 TPS ini, Chandra? Ya, Tezer, tadi saya sempat berbincang dengan Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Pasalnya PSU di Kota Cirebon ini digelar atau diulang karena adanya beberapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTB di 5 TPS di 2 kecamatan yang ada di Kota Cirebon ini. Jadi Bawaslu Kota Cirebon merekomendasikan kepada KPU Kota Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 kecamatan yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Ezar. Ya, lalu kalau misalnya kita melihat antusiasme warga di sana, apakah kemudian jumlah warga yang datang untuk menyalurkan hak suaranya di sana jika dibandingkan pertama dan hari ini? Adakah perbedaannya, Chandra? Ya, Reza, sejak pagi tadi dari pantauan kami di lapangan di TPS 02 Kecamatan Kesambi ini antusias warga masih terlihat untuk menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 ini. Dari data KPPS di TPS 02 ini dari jumlah DPT atau DPTB sebanyak 254 yang berpartisipasi menyalurkan hak pilihnya. Di PSU ini tercatat sebanyak 134 pemilih. Jumlah tersebut lebih dari setengah DPT atau DPTB yang ada di TPS 02 ini. Namun jika dibandingkan dengan hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari kemarin, terdapat selisih jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di pemilu 2024. Pada tanggal 14 Februari kemarin tercatat sebanyak 222 pemilih yang menggunakan hak suaranya. Rezar. Baik, terima kasih Chandra Kurnia yang telah melaporkan langsung dari Cirebon. Kita selanjutnya akan ke Wibi yang saat ini ada di Yogyakarta. Wibi, bagaimana di tempat Anda melaporkan? Apakah warga masih antusias untuk melaksanakan pemilihan ulang di sana atau malah berkurang jumlahnya jika dibandingkan dengan pemilihan pertama? Ya, Tesar, saat ini di daerah istimewa Yogyakarta, KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pemilu ulang dan pemilu susulan di 21 TPS yang tersebar di daerah istimewa Yogyakarta. Di mana pada hari ini di salah satu TPS, tepatnya di TPS 32 Pak Kuncen Biro Braja Yogyakarta, terdapat penurunan jumlah pemilih dari DPT berjumlah 191 orang dan DPTB 2 orang. Jumlahnya turun menjadi 50%, di mana pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 98%. Sedangkan untuk yang tidak memilih atau golput itu mencapai 95 orang. Di TPS 32 sendiri dilakukan pemilu susulan atau pemilu ulang dengan adanya laporan dari Panwaslu karena ketidaksesuaian hak suara pada DPK dan DPTB. Sedangkan di TPS 32 yang sejak dari tadi pagi sampai dengan siang hari sejumlah warga telah berbondong-bondong untuk memberikan hak suaranya. Dan pada sore hari ini setelah dilakukan pemungutan suara Tesat, didapat perolehan suara yang berbeda dari waktu pemungutan suara pada tanggal 14 Februari yang lalu, di mana pada hari ini pasangan Prabowo Gibran mendapatkan 49 suara atau unggul dari 2 paslon yang lain, disusul dengan pasangan Ganjar Mahfud yang mencapai 35 suara, dan terakhir diisi oleh Anies Mohaimin yang hanya mendapatkan 11 suara. Itu Tesar. Baik, Wibi, secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan pemilu susulan dan juga pemilu yang tadi ada pengulangan? Karena kita tahu bahwa tadi kalau di Chandra sendiri melaporkan sempat ada kendala untuk menginput data ke Sirekap. Kalau di sana sendiri bagaimana, Wibi? Ya, Tesar, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri secara keseluruhan tidak ada masalah untuk baik itu dalam penyelenggaraan pemilihan ulang ataupun penginputan data, dan situasi keamanan juga
tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dari pihak kepolisian telah memastikan bahwa pemilu ulang maupun pemilu lanjutan yang ada di daerah istimewa Winti aman. Sedangkan saat ini di sebagian besar TPS masih dilakukan pemilihan untuk DPR dan DPRD. Itu Tessa. Baik, Wibi, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan dan selamat bertugas kembali. Dan sebelumnya juga ada rekan Chandra Kurnia di Cirebon. Terima kasih semua rekan-rekan.